Negara paling maju baik secara ekonomi maupun teknologi. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu macan Asia. Selain itu, negara ini juga dikenal sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang. Lebih lengkapnya inilah Singapura. Infrastruktur digital yang kuat di Singapura adalah sistem terpadu yang menghubungkan jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data, sistem keamanan cyber, dan platform digital pemerintahan dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Komponen utama pada infrastruktur digital Singapura. Yang pertama, konektivitas digital cepat dan luas. Yang kedua, pusat data dan cloud nasional. Yang ketiga, sistem keamanan cyber kelas dunia. Yang keempat, platform pemerintah terintegrasi. Yang kelima, smart infrastruktur dan Internet of Things. Kebijakan dan pendukung SDM. Pemerintah meluncurkan program Digital Government Blueprint. Ada pula program Digital Skills for Citizens dan investasi besar dalam riset, inovasi, dan pendidikan teknologi. Dampak positif dari infrastruktur digital yang kuat. Yang pertama, pelayanan publik efisien. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi digital cepat. Dan yang keempat, daya saing global meningkat. Solusi transformasi digital di Singapura melalui infrastruktur digital yang kuat. Ada beberapa pertanyaan. Mengapa Singapura melakukan transformasi digital? Atau why? Yang pertama alasannya adalah menjadi negara pintar atau smart nation yang kompetitif di dunia. Selanjutnya menjawab tantangan urbanisasi dan efisiensi layanan publik. Kesimpulannya, Singapura melakukan transformasi digital karena ingin menjadi negara yang berdaya saing tinggi, efisien, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui teknologi. Kedua, what? Apa solusi dan program yang diterapkan? Seperti kita tahu, yang pertama adalah program Smart Nation dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Pembangunan infrastruktur digital super cepat. Kesimpulannya, solusi transformasi digital di Singapura berfokus pada penguatan konektivitas, keamanan data, integritas layanan publik, dan pembangunan sistem pintar berbasis teknologi. Bagaimana transformasi digital dilaksanakan di Singapura? Transformasi digital di Singapura dilakukan melalui program Smart Nation dengan langkah-langkah utama sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur digital kuat. Membangun jaringan internet cepat, 5G nasional, dan pusat data pemerintahan yang aman. Yang kedua, identitas digital atau SingPass. Satu akun untuk semua layanan publik dan swasta, memudahkan akses dan efisiensi. Yang ketiga, pemerintahan terpadu atau integrasi data antar instansi dan penggunaan AI untuk kebijakan berbasis data. Yang keempat, smart city dan mobility. Penerapan teknologi sensor, transportasi cerdas, dan kota hijau berbasis IoT. Yang kelima, peningkatan SDM digital. Pelatihan digital untuk seluruh warga melalui program Skill Future. Yang keenam, keamanan cyber kuat. Pengawasan oleh Cyber Security Agency dan regulasi perlindungan data pribadi dari PDPI. Adaptasi transformasi digital Singapura di Indonesia. Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan infrastruktur digital paling maju di dunia. Melalui program Smart Nation, mereka berhasil mengintegrasikan seluruh layanan publik, sistem pemerintahan, dan kehidupan masyarakat ke dalam satu ekosistem digital yang efisien, aman, dan mudah diakses. Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan transformasi digital yang serupa dengan menyesuaikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Beberapa adaptasi transformasi digital yang dilakukan Indonesia yaitu, yang pertama, penguatan infrastruktur digital. Indonesia mulai membangun pondasi kuat untuk mendukung digitalisasi melalui proyek besar seperti Palaparing, satelit Satria 1, dan Pusat Data Nasional atau PDN. Yang kedua, integrasi layanan pemerintahan. Singapura memiliki SingPass, satu identitas digital yang menghubungkan ribuan layanan publik. Sebagai adaptasi, Indonesia membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan Satu Data Indonesia. Melalui program ini, pemerintahan berupaya menyatukan data antar instansi dan menghadirkan layanan publik yang efisien, transparan, dan saling terhubung. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM digital. Salah satu kunci sukses Singapura adalah masyarakatnya memiliki literasi digital tinggi dan ASN yang melek teknologi. Untuk meniru hal ini, Indonesia meluncurkan berbagai program seperti Digital Talent Scholarship atau DTS, Gerakan Nasional
literasi digital, serta pelatihan bagi menuju smart, tujuannya agar aparatur pemerintahan dan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta menjaga keamanan data pribadi. Yang keempat, keamanan dan kepercayaan digital. Singapura memiliki lembaga khusus bernama Cyber Security Agency atau CSI yang menjaga keamanan cyber nasional. Indonesia pun melakukan hal yang serupa dengan memperkuat peran BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta penerapan kebijakan keamanan cyber nasional untuk melindungi data masyarakat dan sistem pemerintahan. Yang kelima, kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Transformasi digital tidak hanya tugas pemerintah, seperti di Singapura yang menggandeng perusahaan telekomunikasi dan startup teknologi. Indonesia juga bekerja sama dengan sektor swasta seperti Telkom, Gojek, Traveloka, dan perusahaan cloud lokal dalam memperkuat ekosistem digital. Kesimpulannya, adaptasi transformasi digital Singapura di Indonesia menunjukkan arah yang positif. Melalui penguatan infrastruktur, integrasi data, peningkatan kompetensi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia perlahan menuju pemerintahan digital yang modern dan inklusif. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan jaringan dan literasi digital, langkah-langkah strategis yang telah dijalankan menandakan bahwa Indonesia siap menuju era smart government dan masyarakat digital yang berdaya saing global. Tantangan infrastruktur digital yang kuat yaitu manpower. Literasi digital masyarakat masih rendah, masih resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital, kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan. 2. Mission. Infrastruktur jaringan belum merata, terutama di wilayah 3T. Belum semua instansi memiliki perangkat modern dan servers yang memadai, keterbatasan sistem keamanan cyber, dan penyimpanan data nasional. 3. Material. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat IT. Pusat data nasional belum sepenuhnya terintegrasi. Kurangnya fasilitas backup dan recovery data di daerah. 4. Message. Kurangnya sinkronisasi data antar lembaga pemerintah, belum ada standar prosedur baku dalam digitalisasi layanan publik. Regulasi keamanan data pribadi masih dalam tahap penyesuaian. 5. Environment. Kurangnya kesadaran pentingnya transparansi dan efisiensi digital. Sebagian masyarakat masih lebih percaya pada layanan tatap muka. Perubahan teknologi cepat, tapi adopsi sosial lambat. 6. Manajemen. Kurangnya monitoring dan evaluasi program digital secara konsisten. Masih ada perbedaan prioritas antar pusat dan daerah. Kesimpulan keseluruhan, berdasarkan analisis menggunakan fishbone diagram, tantangan utama dalam adaptasi transformasi digital Singapura di Indonesia terletak pada beberapa faktor kunci, yaitu SDM, infrastruktur, sistem kebijakan, dan koordinasi antar instansi. Di Indonesia sudah memiliki komitmen kuat melalui program seperti SPBE, Satu Data untuk Indonesia, dan Pusat Data Nasional. Namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil, literasi digital yang belum merata, serta budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya siap dengan perubahan digital. Agar transformasi digital dapat berhasil seperti di Singapura, diperlukan penguatan infrastruktur digital yang merata, pelatihan kompetensi yang berkelanjutan, sinergi lintas lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan digital. Dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan inklusif menuju smart governance.